Ya pemirsa, banyak yang mengatakan bahwa memang di atas kertas, timnas Garuda yang selaku menjadi tuan rumah ini memang cukup kalah dibanding tim Jepang. Tapi apakah Indonesia masih mempunyai peluang, karena banyak yang mengatakan bahwa Indonesia skuad saat ini begitu impresif dan begitu memiliki peluang. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir secara virtual. Langsung saja selamat malam kepada pengamat sepak bola Bung Yusuf Kurniawan. Bung Yuke, selamat malam. Selamat malam, Magita. Oke, dan juga sudah bergabung tentunya mantan pemain timnas Bang Markus Horizon. Bang Markus, selamat malam. Ya, selamat malam Magita. Selamat malam Bung Yuke. Siap, saya awali langsung Selamat ke Bung Yuke malam, terlebih Markus. dahulu. Bung, ini adalah laga yang tentunya cukup berat dari skuad kita. Tapi bagaimana melihat peluang kita melawan Jepang pada malam hari ini? Iya, kalau dibuat skala ya, antara lawan-lawan yang sudah kita hadapi, ya Jepang ini yang paling berat memang. Dari sisi peringkat saja, mereka peringkat 15 dunia. Nomor 1 di Asia. Kemudian memimpin klasmen dengan angka yang luar biasa, 10 poin, memasukkan 15, kebobolan cuma 1. Jadi dari situ aja sudah kelihatan bahwa ada disparitas yang cukup besar ya. Sementara kita sekarang posisinya di juru kunci gitu ya. Cuman kalau udah di lapangan kan situasi berbeda ya. Apalagi ini level tinggi, kalau kita saksikan bagaimana sebelumnya Bahrain bisa mengalahkan Australia di Australia, kemudian Cina bisa mengalahkan Bahrain di Bahrain gitu ya. Kemudian kita bisa menang Arab Saudi di Saudi. Jadi sebetulnya kalau sudah di lapangan 11 lawan 11 itu tidak lagi terlalu dominan ya. Faktor sejarah, faktor statistik dan sebagainya. Tinggal bagaimana mentalitas para pemain kita dan taktikal strategi dari tim pelatih yang akan menentukan gitu. Oke, bermain dengan mentalitas ini sepertinya kalau secara statistik dan juga sejarah mungkin tidak bisa terlalu berpengaruh. Bung Berpihak. Markus, bagaimana Iya. melihatnya? Ini kan saat ini kita bermain di kandang dengan dukungan publik yang cukup besar. Ini apakah akan memberikan suntikan semangat tentunya buat tim Garuda? Iya, semoga Ya, saja ini bisa yang pasti menambah energi ya, menambah energi, kemudian juga motivasi. Sudah barang tentu kita tidak perlu ragu lagi ya, karena pemain-pemain yang turun nanti itu kan mayoritas memang pemain-pemain abroad ya, pemain-pemain naturalisasi yang sudah punya pengalaman level tinggi di Eropa gitu. Jadi mestinya tidak menjadi beban buat mereka, sebaliknya mereka harus show off, harus menunjukkan bahwa mereka punya kualitas yang baik dan juga bisa bersaing melawan Jepang gitu. Oke, saya ke Bang Markus sekarang. Bang Markus, ini kan kita sudah tahu ya, ada amunisi baru, amunisi pemain tambahan. Sintayong ini sudah menerjunkan ada sejumlah belasan pemain diaspora termasuk Kevin Dix diantaranya. Bagaimana Bung melihat susunan pemain ini? Ya, kalau melihat susunan pemain, kita ketahui Kevin Dix baru masuk ya. Saya yakin pasti Kevin Dix main di menit pertama karena Mehigos tidak dimainkan. Biasanya Mehigos ya dimainkan. Jadi saya yakin ini Kevin Dix ini membantu buat lini pertahanan Indonesia ya. Saya yakin ya, mudah-mudahan tidak banyak berubah dengan masuknya Kevin Dix, bisa menambah motivasi lah buat lini pertahanan Indonesia. Oke, dari lini belakang bagaimana melihat dengan masuknya Kevin Dix, tapi sejauh ini lini belakang kita apakah sudah cukup kuat? Ya kalau dibilang kuat sih, masih bisa. Gawang kita tuh ada celah untuk kebobolan ya, karena kita ketahui setiap pertandingan kita pasti akan kebobolan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang mudah-mudahan makin ke depannya, apalagi lawan Jepang, mudah-mudahan pertandingan kita sudah dievaluasi sama coach ST. Mudah-mudahan pada pertandingan ini pertandingan kita kuat, disiplin, dan tidak kebobolan, itu aja. Oke, Bung Yuke, ini pertanyaan yang sama dengan adanya sejumlah amunisi dari para pemain diaspora yang merupakan strategi dari Sintayong, termasuk Kevin Dix juga. Pandangan Anda seperti apa, Bung? Iya, sebenarnya kalau melihat dari kelengkapan persenjataan yang kita punya, kita nggak perlu khawatir ya. Ada beberapa pemain yang cedera, misalnya seperti Mesilkers, masih ada Kevin Dix. Sebelumnya juga begitu ya. Ketika pas Jordi Amat mengalami cedera, masih ada JIJ. Jadi lini pertahanan kita tuh sebenarnya full house ya. Karena ada beberapa posisi yang bisa dirangkap atau bisa digantikan.
kayak seperti sekarang tidak ada Miss Silgers, masih ada Kevin Dix yang datang, kemudian kita masih punya J.I. Jazz, kita juga masih punya Verdong yang juga bisa bermain sebagai center back kiri, kita juga masih punya Rizky Ridho ya, yang juga cukup piawai bermain dengan formasi 3 back, terus di wingbacknya juga kita masih punya Sandy Walsh ya, masih punya Reinders, masih juga ada Sayuri yang juga bisa dimainkan di posisi itu. Jadi kalau untuk di departemen belakang sih nggak perlu khawatir ya, tinggal konsentrasi saja. Mereka jangan lost konsentrasi karena Jepang ini sangat rigid ya, sangat detail. Dia bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan lawannya. Kita ingat bagaimana ketika melawan Indonesia melawan Cina ya, itu kan gol pertamanya misalnya itu kesalahan yang konyol menurut saya, yang tidak perlu dilakukan gitu oleh Sen Patinama saat itu. Kemudian ketika melawan Bahrain itu persoalan konsentrasi kan di menit terakhir, terlepas dari memang ada kontroversi wasit, tapi kan kita lengah gitu di saat-saat injury time. Nah, yang hal-hal kecil seperti itu yang kita nggak boleh lagi tolerir terjadi di laga ini, karena kita hadapi ini jauh lebih kejam hukumannya ya. Kita tahu Jepang ini tengah peluang aja bisa jadi gol mereka itu. Gimana kalau peluang bersih ya, karena kesalahan kita sendiri ya, itu yang harus kita hindarin gitu. Oke, hati-hati terhadap kesalahan kecil saja, ini bisa berpotensi bagi Jepang untuk bisa membobol gawang kita. Bung, ini kita akan hadirkan juga langsung starting ataupun line up ya, informasi terbaru kami hadirkan pemirsa untuk Anda. Nah, ini mungkin Bung Yuke dan juga Bung Markus ini bisa melihat bersama-sama untuk startingnya. Kita bisa melihat ada Paes kemudian diturunkan, Dix juga, lalu kemudian ada Van Dijk juga, ada kemudian kita melihat startingnya sepertinya cukup kuat, Bung. Bagaimana komentar Anda, Bung Yuke terlebih dahulu? Ini kalau dari formasinya jelas ya, ini lebih jelas. Belakangnya, kipernya tetap tidak berubah. Kemudian stoppernya nih, Rizky Ridho main sebagai starter, nanti akan diapit oleh J.I. Jazz. Kalau saya lihat di sini terus ada Justin Hubner ya. Mungkin Ridho di kanan, Jay di tengah, Justin di kiri. Kemudian di wingbacknya itu ada Kevin Verdong di sebelah kiri. Terus siapa lagi nih? Kalau saya lihat di sini ada, apakah ini ada Strick juga ya, Bung? Nathan gelandang ya. Kalau Strick depan, tengah ini Nathan dengan Tom Haye sepertinya. Terus kanan kirinya ini ada Sayuri dan juga ada Orat Mangun, dan depannya ada Strike. Ini nomor 2 siapa ya? Saya nggak terlalu kelihatan nih. Oke. Itu sih saya kira itu sih. Oke. Dari Bung Markus seperti Kevin apa? Dix ya. Kevin Dix langsung main. Jadi Kevin Dix langsung main. Ini menarik ya. Kevin Dix langsung main. Iya, berarti Kevin Dix, mungkin ya Kevin Dix, Rizky Ridho, kemudian J.I. Jazz, berarti Justinnya yang maju ke depan nih untuk support Nathan dan juga Tom Haye. Terus ada Verdong di kiri, kemudian Sayuri di kanan, Orat Mangun dan juga dengan Strike. Ini bisa seperti jadi 3-5-2 ya kalau saya lihat sini ya. Ya, sudah tepatkah ini, Bung? Iya, ini squad terbaik dan yang tersedia saat ini, inilah saya pikir yang patut ya untuk dikedepankan oleh Sintayong ya. Oke. Bung Markus, kalau kata Bung Yuke, ini sepertinya line up-nya adalah skuad terbaik yang bisa dihadirkan untuk laga pada malam hari ini. Tapi pandangan Bung gimana? Ya, setiap pertandingan Coach STY mempunyai strategi tertentu ya. Kita nggak tahu ini mudah-mudahan lawan Jepang strategi STY dengan memainkan 3-5-2 sebenarnya formasi yang biasa Coach STY sudah pernah pakai ya. Namun kita lihat pemain Jepang ini mempunyai lini-lini sayap yang sangat bagus, kuat dan kencang ya, Mbak. Ini yang patut harus kita waspadai dengan formasi 3-5-2 ini. Paling tidak lini gelandang kita juga harus ikut membantu lini pertahanan kita, karena kalau cuma 3 back aja, saya yakin ini pasti para striker dan para gelandang serang Jepang ini sangat mudah nanti Mbak kalau misalnya menerobos lini pertahanan Indonesia. Makanya perlu diantisipasi juga. Dan perlu, saya yakin pasti STY memainkan 3-5-2 ini ada peran gelandang juga nanti yang ikut membantu lini pertahanan. Dan saya yakin ya mudah-mudahan lah ini formasi yang benar ini Mbak, pertandingan lawan Jepang ini gitu.
Oke. Kadang-kadang STY juga kadang-kadang memakai 4-4-2 juga, kadang 5-2 juga. Nah, malam ini lawan Jepang 3-5-2, ya mudah-mudahan ini strategi yang jitu yang diterapkan Coach STY malam ini. Oke, nanti usai jeda Bung Markus dan juga Bung Yuka, kita akan semakin memperdalam karena bagaimana kemudian meredam agresivitas dari tim Jepang. Kita akan bahas juga bagaimana kekuatan dari skuad Jepang. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.